rasanya kehilangan, sakit, sedih, apa segala macam tuh sama dia ada rasa kayaknya namanya apa namanya sih eh, untuk melupakan seseorang dengan mudah itu dengan sulit itu ya saya rasakan itu waktu sama dia. Kemudian yang Kita baru katanya soalnya udah ada pasangan baru. Gimana sih Kak? Katanya itu teman SD. Nah, balik lagi gini ya. Kalau misalkan aku ngomongin tentang masalah pasangan, pasti akan ada komentar baik dan komentar buruknya gitu. Aku ini jangan di edit ya, karena kebanyakan suka diedit. Jadi penjelasan aku tuh akhirnya cuma sepatah-sepatah. Jadi akhirnya aku diserang sama netizen gitu. Oke, not. Jadi ya dibilang ada pasangan, pasti aku ada pasangan, pasti aku memang sudah ada pasangan lagi, tapi balik lagi memang kita long distance relationship. Why? Aku sedang juga kayak lagi mencoba untuk membenah diri lagi bahwa aku ibaratnya kayak sekarang dia jaraknya bukan dia tinggal bukan di sini. Aku sendiri tapi di sini seperti sendiri padahal enggak gitu. Kayak apa ya? Aku pingin lebih lagi ngerasa bahwa oh ini loh yang namanya sabar kayak gitu. Oh ini loh yang namanya bahwa kalau misalkan melakukan sesuatu tuh nggak usah terburu-buru atau mendengarkan masukan dari orang lain. Sekarang apa yang aku lakukan ini benar-benar memang karena kemauan dari aku sendiri, bukan paksaan atau omongan dari orang, mau itu dari keluarga, orang tua atau siapapun gitu. Karena yang udah kemarin demi kegagalan yang aku lakukan memang aku mendengarin omongan dari papa, dari mamaku gitu kan. Jadi sekarang memang keinginan aku sendiri untuk menjalankan hubungan ini, dan aku akan tahu konsekuensinya seperti apa. Kalau misalkan gagal, nauzubillah min dzalik, jangan sampai gagal lagi sih ya. Jadi buat aku sekarang makanya itu dia, aku berani menjalankan supaya aku bisa lebih mengenal lagi dari jauh gitu sama dia. Dan juga memang aku sudah kenal sama dia, kita sudah kenal lama banget gitu. Ya, well people change gitu, tapi kan basicnya orang memang kalau misalkan dia jahat ya akan tetap akan dia jahat. Kalau basicnya orang baik ya tetap aja baik gitu kan. Yang aku tahu beliau ini memang orang baik gitu. Jadi ya perubahannya pun yang aku lihat itu perubahan karena dia lebih dewasa aja. Jadi kita komunikasinya lagi kan jadi semakin tahu ya, oh memang dia orangnya sekarang begini. Jadi lebih kayak tadi aku bilang, makanya lebih mengenal lagi yang namanya sabar itu seperti apa gitu. Jadi ya untuk sabar untuk bisa ketemu dia lagi entah kapan ya kan, kayak gitu. emang dari kalangan apa artis juga Dia bukan artis gitu, dia bukan artis, tapi dia hanya sahabat kecil aku waktu kita masih sama-sama sekolah gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah gitu. Kalau misalkan emang jodoh nggak akan kemana juga, saya hanya jalanin aja apa yang ada sekarang, hubungan sekarang seperti apa. Dan juga saya juga paling semua terserah dia juga, karena aku tipe perempuan yang kalau misalkan memang si laki-lakinya mau serius ya ayo gitu. Tapi kalau misalnya mau jalan dulu ya ayo, tapi bukan berarti nggak ada tujuan ya kayak gitu. Nah aku menghargai banget bahwa dia mempunyai tujuan yang baik sama aku. berarti sekarang LDR ya? LDR, Domisili di mana? dia di Jerman. Oh di Jerman. Dia di Jerman. Namanya siapa Kak? Boleh cerita sedikit Kak? Awal mulanya bisa sampai komunikasi dekat. lagi. Namanya Indra. Indra. Dia bukan Jerman asli, jadi dia mix Jerman Indonesia juga gitu. Berarti di stay di sana tuh untuk pekerjaan atau? Dia memang warga negara sana. Jadi waktu itu dia memang tinggal di Indonesia sampai usia 17 tahun. Terus di usia 1 tahun dia sampai 17 tahun terus di Indonesia, terus dia pindah ke Jerman. Okupasinya apa tuh Kak? Pekerjaannya di sana? Pekerjaan di sana dia apa ya? Dia punya usaha sendiri sih, ada usaha sendiri untuk dia bikin kayak furniture kayak gitu. Blasteran. Untuk Ya, blasteran. Untuk status sendiri beliau Dia single dan juga belum pernah menikah. Jadi kalau misalkan orang sana kan untuk memutuskan menikah itu kan nggak mudah kan ya. Gitu. Jadi memang dia belum pernah menikah. Gitu. Oh, iya. Itu berarti cinta pertama Kak Kalina ya? Maksudnya waktu sekolah dulu.
Iya, jadi kita memang pernah deket pas saat saya masih sekolah di SMA, kita 1 tahun kita pernah sama-sama, terus ya itu pisah karena jarak. Saat itu kan belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada yang namanya FaceTime gitu, video call belum ada, jadi kayaknya terbatasan kita punya untuk komunikasi ya, dan juga kita kan masih kecil banget, masih umur 16-17 tahun gitu. Terus dibilang cinta pertama, saya tahu yang namanya rasanya kehilangan, sakit, sedih, apa segala macam tuh sama dia, ada rasa rasa kayaknya namanya apa namanya sih, eh, untuk melupakan seseorang dengan mudah itu, dengan sulit itu ya saya rasakan itu waktu sama dia gitu. Jadi ya mungkin belajar yang namanya dan tahu bahwa cinta itu apa ya mungkin dari dia gitu, dari dia juga gitu. Dan terus saya ngomong ini bukan karena saya sekarang sama dia, tapi memang saat itu yang saya rasakan gitu. Dan apa namanya sih, sekarang pas ketemu sama dia lagi itu kayak dulu saya tuh nggak ada kepikiran lagi untuk yang namanya berharap untuk bisa sama dia gitu, karena saya juga menikah sama papanya anak saya apa segala macam, saya punya kehidupan masing-masing gitu kan. Jadi akhirnya sampai dipertemukan lagi bahwa mudah-mudahan sih ini ya yang terakhir. Saya selalu berharap, saya kalau misalkan menjalin hubungan saya selalu serius sebenarnya gitu, cuma memang ada hal-hal di mana yang memang orang-orang akhirnya menilai saya bahwa saya gampang banget untuk melakukan mengambil suatu keputusan, tapi kan mereka nggak tahu keputusan yang saya ambil itu karena apa gitu. Karena memang sudah awal mulanya di DM atau di telepon. Jadi gini, setelah puluhan tahun saya nggak pernah dapat kabar tentang dia, terus tiba-tiba saya tuh mimpi, dan ini beneran ya, bukannya saya bikin diri, saya mimpin dia gitu. Terus entah kenapa pagi-pagi saat saya bangun itu kayak kok dada saya sesek banget, terus kayak orang abis nangis, kayak nangis yang sampai bikin dada saya sesek. Terus saya mikir ini ada apaan gitu, nih orang kok yang nggak pernah ada kabar gitu, tiba-tiba saya dikasih mimpi kayak gitu. Terus saya coba hubungin adiknya, karena kebetulan adiknya pernah datang ke Indonesia, terus kita pernah ketemu, tukeran nomor telepon lagi. Saya hubungin adiknya, ada apa sama dia gitu kan. Terus dia gitu, ya udah kabarnya dia gimana, baik-baik aja karena saya mimpi gini-gini. Dia udah baik kok gitu kan. Terus dia tuh ya udah dapat nomor teleponnya lagi, terus aku sapa dia, maksudnya kan kayak kalau belum tahu itu kan kayak belum serp gitu kali ya kan. Akhirnya saya tanya kabarnya dia bilang baik-baik aja, bla bla. Udah kita komunikasi biasa aja awalnya segala macam gitu, nggak ada kata untuk balikan lagi yuk ini lagi segala macam gitu, nggak ada katanya, jalan dengan sendiri. Toh juga kita udah umur segini, nggak usah lagi bilang yuk kita sama pacaran lagi, lu nggak ada kayak gitu lagi. Jadi berjalan begitu aja. Itu ya awal mula komunikasi seperti itu. Terus udah gitu yang aku hargain banget niat baiknya dia. Jadi ya udah, kita belum ketemuan sampai sekarang, belum ketemu. Kapan ketemuannya kan juga dari Jerman juga kan masih belum juga buka untuk negara lain masuk ke negaranya kan gitu. Jadi masih sekarang kita, ya itu dia, balik lagi seperti saya bilang, saya lagi belajar lagi untuk lebih sabar gitu. Dan juga untuk belajar banyak hal juga sih yang saya dapetin dari semuanya ini. Jadi kalau misalkan para netizen bilang katanya Kalina tuh seneng banget gonta-ganti, terserah mau ngomong apa, mereka tidak pernah tahu apa yang saya rasakan. Jadi silahkan setelah mengetahui sekarang saya udah punya pasangan lagi, kan gampang, ada lagi kan gini, Kalina pacaran atau nikah lagi nanti cuma karena pengen dinafkahin. Pertama, laki-laki itu memang harus nafkahin perempuan. Kedua, alhamdulillah kemarin pun saya itu saat saya menikah, saya tetap yang namanya mengeluarkan uang untuk biaya rumah tangga. Jadi saya bekerja sendiri, saya nyari uang sendiri, dan saya ada bukti kalau misalkan ada orang yang bilang katanya saya begini, saya begitu, terserah. Karena sekarang udah ada lagi nih komentar-komentar nggak enak. Iya, udah banyak banget dari Mas nyari saya juga kan karena dapat berita yang kemarin kan gitu kan. Jadi itu udah ada lagi keluar berita kalau saya tuh seneng banget gini, dan juga cari laki-laki cuma hanya untuk kebutuhan materi. Balik lagi saya enggak, itu saya bukan untuk netizen sayang sama kakak ya kan. Ya antara sayang sama benci beda tipis sih kayaknya ya gitu. Jadi kalau misalkan balik lagi gini, terserah mau ngomong gimana, cuma ya kita hidup butuh yang namanya uang, tapi bukan berarti kita bisa diperbudak dengan uang. Segala sesuatu tuh memang memerlukan uang, tapi bagaimana kita bisa memaintain keuangan itu dengan bijak.
Jadi tidak perlu kemewahan untuk kita melangsungkan hidup. Dah gitu aja kalau saya. Seperti apa nih Kak sampai membuat jatuh hati lagi sekarang? Apa? Sosok ini seperti apa sampai membuat jatuh hati sosok Alina Oktaviani? Saya masih jatuh hati sama dia. Dia sampai Menurut sosok dia untuk menurut saya parah gitu. Itu kan dulu kan mungkin Dia nggak beda sih sama yang Nggak dulu, beda cuma ya? beda dia sekarang agak lebih berisi aja. Mungkin gini Kak, mungkin bisa ditunjukin fotonya. Fotonya di mana? Di handphone saya satu lagi di sebelah sana. Di sini nggak ada. Kali ya, nanti ditunjukin kali ya. Ini foto tuh, ini pacar saya. Oh itu anak. udah dikenalin. Enggak, ini saya cuma Udah cerita. ini pacar saya yang seakan selamanya. Udah cerita sama si Ganteng? Enggak, belum. Sama Anak aku. ganteng belum. belum cuma Akan nanti. ya pasti akan tahu juga lah anak saya. Kalau sosok dia menurut saya apa ya? Dari tahun 97 sampai sekarang yang saya lihat dari dia tuh nggak pernah berubah. Cuma ya perubahan cuma satu, karena kita sudah melewati puluhan tahun banyak sekali cobaan hidup. Saya nggak mau bilang cobaan sih, perjalanan hidup atau apa namanya sih, pernah kegagalan, kesedihan, kebahagiaan gitu ya. Jadi itu yang membuat kita sama-sama bisa menjadi seperti sekarang. Yang saya lihat perbedaannya dia hanya lebih dewasa, dia bisa lebih bijak lagi dalam berbicara, dalam melakukan banyak hal gitu. Jadi dulu bawelnya sih sama sekarang tetap Yang bikin beda adalah sekarang lebih berisi. ya sedikit lebih berisi kok dilihat dari badannya, dari mukanya gitu. Terus lebih wise sih pastinya gitu. Dan yang saya suka dari dia bahwa apa ya, kita pernah sama-sama dari kecil, kita pernah sama-sama dari nol banget. Kita nggak punya apa-apa, kita bukan dari orang yang berada, tapi dengan segala sesuatu yang kita miliki sekarang itu adalah proses kita hidup, kita struggle, kita survive segala macam, kita mencari uang yang halal sampai akhirnya bisa memiliki apa yang sekarang kita miliki gitu kan. Dan itu yang saya bilang, saya sangat menghargai orang yang bekerja keras. Itu saya tidak perlu kemewahan apa segala macam kalau misalkan memang itu hasil dari hal yang nggak baik. Tuh, jadi lebih baik saya bilang sama dia, saya mau hidup sederhana, bukan berarti saya mau diajak susah. Saya nggak mau diajak susah, tapi saya bisa diajak hidup sederhana. Dan Itu yang bikin beda ya. dan dia bilang sama saya bahwa dia gini, bedanya mungkin kalau pemikiran bule tuh dia to the point kali ya. Jadi dan itu yang saya suka. Itu yang saya suka dari dia gitu. Dan dari dulu pun kayak begitu. Iya, enggak ya udah. Lu suka syukur, enggak ya udah. Dari dulu seperti itu. Mengalami kegagalan 3 kali. Ada trauma kan kita? Kalau trauma banyak sih sebenarnya, kalau dibilang trauma banyak, tapi saya belajar dari masalah-masalah yang udah saya pernah alami gitu. Jadi kalau misalkan dibilang trauma dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga pasti ada gitu. Tapi balik lagi, kenapa ada dan apa penyebab traumanya sendiri, biar cukuplah saat ini saya yang tahu. Well, time will tell gitu. Waktu yang akan berbicara nanti. Biar semua orang menjudge saya, kesannya saya orang yang nggak baik sampai bercerai 3 kali. Tapi balik lagi, Tuhan tuh kan nggak tidur gitu kan. Kenapa saya bisa mengambil keputusan seperti ini? Biar aja nanti waktu yang menjawab. Dan semoga trauma-trauma saya itu akan sembuh dengan berjalannya waktu. Dan saya berharap dia yang sekarang bisa membantu saya untuk melupakan trauma-trauma yang saya miliki. Banyak image di luar Kalina gonta-ganti Pak. Nanggepinnya gimana nih Pak? Ya kalau misalkan dia komentar di kolom komen saya atau ada orang yang nge-tag saya terus di komentar, saya akan bicara baik-baik, saya akan balas baik-baik, saya nggak mau marah-marah buat apa. Positifin aja. Jadi saya paling bilang, ya Anda nggak pernah menggunakan sepatu saya, Anda nggak pernah berjalan dengan menggunakan sepatu saya, jadi kalian nggak akan tahu gitu. Atau saya balas juga, terima kasih untuk komentarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita marah-marah juga kan capek-capekin juga. Dan kalau kita nerangin juga orang juga nggak akan percaya. Kalau misalkan saya kasih tahu sekarang nggak cukup sehari semalam ceritanya. Jadi ya udah. Keseriusannya gimana nih Pak? Udah ada obrolan mungkin rencana tahun depan kita di Obrolan apa segala macam nanti aja deh. Pokoknya sekarang saya sama beliau kita menjalani hubungan dengan baik dan serius dan pasti ada tujuan. Terus tujuannya seperti apa? Biar nanti aja dilihat dari tunggu. Pulau aja ya.
only that fish go with the flow. So saya nggak mau bilang juga let it flow, tapi saya jalani. Kalau let it flow, kalau misalkan tiba-tiba airnya itu jatuhnya ke jurang, ke air terjun, mati dong, ya kan nggak happy ending gitu. Jadi saya nggak mau bilang nih let it flow. Jadi saya mau jalanin ini dengan apa yang udah menjadi pembicaraan kita berdua. Jadi biar cukup kita berdua yang tahu, dan mudah-mudahan apa yang udah kita niatkan berdua ini akan menjadi kenyataan dan menjadi apa, berakhir bahagia lah. Ada target mungkin? Saya nggak mau bilang target atau apa, jadi biar nanti apa namanya sih, biar nantilah kita lihat aja. Kalian pasti akan tahu juga kok. Saya gimana juga pasti akan tahu. Mau saya ngumpet di lubang semut juga pasti akan tahu. Tapi kriteria Kak Salina adalah yang penting pekerja keras juga ya? Saya yang penting dia bekerja keras dan apa ya, bertanggung jawab. Karena masalah rezeki pertama udah diatur, dan yang pasti kalau bukan kita yang mencari nggak akan ketemu. Walaupun kita berdoa sampai kayak gimana pun juga, kalau kita yang nggak berusaha ya nggak akan dapet gitu. Cuma saya percaya bahwa rezeki itu bisa kita cari sama-sama, mau sedikit mau banyak, itu bagaimana tergantung dengan kegigihan kita mencari rezeki itu. Jadi saya menghargai banget laki-laki yang mau bekerja, bukan hanya duduk, apalagi jadi kucing. Sorry itu saya, maaf ya kalau ada yang ngerasa. Keluarga udah saling kenal? Udah ada yang kenal banget karena dari SMA. Jadi memang apa namanya sih, orang tuanya dia udah tahu saya banget, orang tua saya juga udah kenal dia banget gitu. Jadi pas lagi kita sama-sama kita video call, mamanya tantenya juga kaget kan, dia lagi gitu kan. Jadi ya udah, jadi yang memang udah sama-sama tahu. Udah pernah ketemu juga? Udah tahu, waktu SMA kita juga, saya suka ke rumahnya dia main kayak gitu, pulang sekolah gitu, dia juga suka main ke rumah saya gitu. Udah tahu papa saya, udah tahu dari dulu, udah tahu. Kalau deket sama laki-laki, kakak izin dulu ke Aska mungkin atau gimana? Enggak? Kalau saya pasti saya kasih tahu Aska, saya bilang di umur mama sekarang, mama tuh butuh orang untuk sharing, untuk tukar pikiran, untuk apa sih, untuk teman bicara. Jadi kalau misalkan seperti apanya, alhamdulillah anak saya tuh bukan tipe yang langsung menjudge. Jadi kalau bisa di apa yang dia nggak suka dari mamanya, dia pasti akan bilang dan saya akan kasih tahu alasannya. Jadi ya anak saya anak yang luar biasa lah pokoknya. Mas Rudy kenal? Enggak kenal, gimana mau kenal, jauh juga. Dan buat saya biarin aja lah. Gitu. Udah kenal duluan malah dari sebelum Mas Rudy ya? Iya benar. Tapi udah ada pembahasan masalah status belum sih Kak? Masalah status kan, beliau kan statusnya lajang. Saya nggak pernah ada yang saya tutup-tutupin. Oh, Saya dia tahu ya? kayaknya juga dia juga banyak cari tahu juga tentang saya, dan juga banyak baca juga, entah dia cari tahu atau dia dikasih tahu, saya nggak tahu ya. Tapi dia tahu status saya, dan saya tidak pernah yang namanya menutupi sedikit pun siapa diri saya. Saya kasih tahu semua tentang saya. Kalaupun ada yang dia nggak tahu, mungkin saya lupa. Perjalanan hidup saya setelah nggak sama dia itu terakhir tahun 97, terakhir kita ketemu 2020 tahun, itu banyak cerita dan tidak mungkin bisa kita rangkum dalam waktu satu hari, 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Pasti ada yang kita miss kan, ada yang kita lewati gitu. Bukan karena kita nggak mau ngomong, tapi karena memang kita lupa gitu. Jadi kalau saya bilang sama dia, kalau misalnya ada kamu belum tahu tentang kehidupan saya selama 20 tahun ini, itu berarti karena mungkin saya nggak inget gitu. Jadi kalau mau dengar sesuatu tentang saya, kasih tahu saya dan saya akan jelasin. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya nggak pernah mau nutupin siapa diri saya. Inilah saya. Kamu mau lagi sama saya, kamu mau jalan hubungan sama saya, inilah saya. Saya nggak pernah lagi berusaha menjadi orang yang suci, orang yang baik depan orang lain. Karena memang saya bukan orang yang suci, saya bukan orang yang sempurna. Saya tahu saya tuh punya banyak kekurangan dan kelemahan. Jadi kalau misalnya ada, ya sekarang saya dekat sama Indra, dia mau sama saya itu karena dia tahu kekurangan saya. Karena setiap manusia dekat sama seseorang dilihat kelebihan, siapa yang nggak suka kelebihan. Tapi kalau misalkan dia sudah menerima kekurangan saya, terima kasih banget. Dan saya, karena dia mencintai saya, bukan hanya dilihat dari kelebihan saya, tapi juga melihat kekurangan saya. LDR jadi fine-fine aja ya LDR? LDR, saya dulu takut banget LDR karena dia jujur gitu. Karena kan ya waktu itu masih SMA, jadi saya nggak pernah bisa untuk LDR. Tapi balik lagi ke dia LDR, jadi karena dia juga saya takut, karena dia lagi saya lagi LDR. Jadi ya buat saya ya dia yang
membuat saya pernah, bukan sedih karena dia melakukan perselingkuhan, enggak ya, tapi karena memang jarak yang bikin kita pisah waktu itu. Jadi saya pernah sedih karena pisah sama dia, dan dia balik lagi ke hidup saya sekarang. Jadi ya udah, jadi ya kita jalanin aja, dan benar-benar cuma satu kuncinya, sabar. Sampai suatu saat nanti memang sudah diperbolehkan kita ketemu lagi. Kita kan yang merasakan kayak gini bukan cuma saya, satu dunia, susah ya kan. Jadi ada